Halo mamenku semuanya, apa kabar kalian semua men? Kembali lagi di channelku men, channel yang akan coba mengupas, mereview, memprediksi beberapa pertandingan bahkan seluruh dunia men ya, sampai kapanpun tuh, dengan catatan kita tuh semua panjang umur, sehat selalu lah men ya. Oke men, seperti biasa aku akan coba review 4 pertandingan men di video aku kali ini men. Di sini ada satu pertandingan big match men, namanya ini derby men, derby della Madonnina dari lanjutan Liga Italia men. Di sini 4 pertandingan, 4-4-nya ini beda liga semua men, beda negara semua. Next, tanpa basa-basi kita langsung intip statistik pertandingan yang pertama. Ada lanjutan dari Liga Serie A big match derby Italia di pekan ini. Inter Milan bertemu dengan AC Milan. Untuk pemain dari kedua kubu ada beberapa pemain yang udah dipastikan gak main dan dicoret namanya men ya, ataupun masih dipertanyakan, bukan dicoret men. Dari kubu Inter yang masih dipertanyakan ada 2 pemain, ada Acerbi dan juga Sensi. Sedangkan AC Milan ada Benacer dan juga Tomori. Ini 2 pemain yang udah dicoret namanya atau nggak bisa bermain di pertandingan kali ini men. Sedangkan Kalulu, satu pemain dari kubu Milan, masih dipertanyakan. Kita lanjut ke peringkat atau klasemen men. Pertarungan sengit di papan atas antara derby Milan ini men, masih 3 pertandingan, dua-duanya men. Inter posisi 1, 3 pertandingan 9 poin. Gitu juga Milan men, ngekor di bawahnya men. Poin sama, pertandingan sama, hanya selisih gol yang berbeda men. Ini masih awal musim tapi udah sengit seperti ya men antara duo Milan ini men. Kita lanjut ke head to head dan ataupun 5 pertandingan masing-masing ya men. Ya di sini full hijau semua men. Jadi ya, antara Inter dan Milan 5 pertandingan terakhir masing-masing ini menang semua, full win men ya, full menang men ya, berarti CP men, maksudnya gitulah kira-kira men ya. Jadi kita lewatin lah men. Nah, di sini ada pertandingan persahabatan 2-2 nih, 3 awal musim ini men, 2-2 3-3-nya menang semua men. Inter menang, Milan juga menang men ya. Maka Milan di match pertama mereka bermain di Olimpico Roma, Romanya kalah men 1-2. Ini Milan ini nggak bisa dipandang sebelah mata kayak musim ini men ya. Dengan kedatangan si Perisic, Pulisic bukan Perisic men, dari Chelsea men. Dari Inter ataupun Milan 5 head to head terakhir, 5 pertemuan terakhir kedua klub ini men. Ini di Champions League terakhir kali bertemu mereka men. Ya Milan, AC Milan di sini dikandaskan oleh Inter men, tandang dan kandang men. Sebenarnya nggak ada tandang kandang men, karena dua-dua ini San Siro tuh men, apa ya stadionnya men. Jadi nggak ada men tandang kandang, dua-dua itu satu stadion, 2 tim itu, 2 klub gitu men, karena sama-sama kota Milan gitu, makanya derby della Madonnina namanya men. Milannya di sini menang 1 kali cuma men di 5 pertemuan terakhir men. Inter menangnya 4 kali men, ini tahun 2023 4 kali, ini 2022 1 kali. Kita balik ke halaman si Bandot untuk melihat perpuluhan yang diberikan oleh si Bandot. Inter Milan bertemu AC Milan. Handicap terkecil ada 1/4 dan setengah, keunggulan Inter Milan. Sedangkan over under ada 2,5 dan 23/4 men. Duo Milan men, ini Milan nih klub-klub ya bisa dibilang dulu pada eranya, pada masanya ini bahkan melampaui dari Juventus, melampaui dari Inter Milan sendiri men, pas zaman-zaman Shevchenko, Ricardo Kakak. Aku favorit Milan nih men dulu tapi men. Di sini dia dipur men, jadi aku tampung men, nggak bisa dipandang sebelah mata men. Aku tampung setengah men, atau nahan setengah dengan mengambil over 2,5 men. Karena skor prediksi menurut dari aku men ini bakalan berimbang men. Ini beda, bukan Liga Champions, ini Serie A men ya. Bakalan berimbang ini ya, seminim-minimnya 1 sama, atau mungkin si Milan, AC Milan yang menang ini men 1-2. Aku feeling aku Milan men. Tetapi gimana pun aku Milan men. Tapi kalau feeling kalian ya tetap utamakanlah feeling kalian itu masing-masing men. Oke men. Kita lanjut ke pertandingan kedua lanjutan Liga Inggris. Newcastle United bertemu dengan Brentford. Next, kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Ada berapa pemain men dari kubu kedua tim men yang udah dipastikan gak akan bermain dan masih dipertanyakan. Kubu Newcastle 2 pemain, ada Kraft dan Willock yang udah dipastikan gak akan bermain. Sedangkan kubu Brentford ada 3 pemain, Baptiste, Da Silva dengan Tony men, 3 pemain yang udah dicoret namanya di pertandingan kali ini men. Sedangkan Anderson, Botman, Manguilo, Tonel di sini 3 ataupun 4 pemain dari Newcastle yang masih dipertanyakan. Damsgaard, 1 pemain dari Brentford yang masih dipertanyakan. Kita lanjut ke peringkat.
Brentford posisi 8, 4 pertandingan 6 poin. Newcastle tercampak dari 10 besar, tapi ya masih awal musim men ya, masih 4 pertandingan semua nih rata-rata men, ada yang 3 juga men. Newcastle posisi 14, 4 pertandingan 3 poin. Sepertinya di musim ini Newcastle belum benar-benar nampak kali lah permainannya men, belum menunjukkan tajinya kali lah kayak men. Apalagi dia ini bermain di kandang di Guisipun Park men, kalau nggak salah ya nama stadionnya men. Dia bermain di kandang ini wajib dimanfaatkan betul men, apalagi lawannya si Brentford men, di atas dia men. Nah ini wajib kali digesernya lah posisinya men. Kita lanjut ke head to head dan 5 pertandingan masing-masing ya. Inilah dia Newcastle 5 pertandingan terakhir men, 2 menang 3 kalah beruntut di match terakhir men. Tapi yang 3 kalah ini lawan tim-tim gede semua men. Brighton men udah mulai naik daun men, kalah mereka Newcastle men. Bahkan lawan Liverpool ini men, saya ingat aku kemarin tuh yang 11-10 yang pernah viral kemarin itu men, Liverpool berhasil membalikkan keadaan 1-2, bermain di markas sendiri loh Newcastle men. Bermain di Etihad di kandang City mereka juga tumbang 1-0. Brentford 5 pertandingan terakhir justru nggak pernah kalah, 2 menang 3 imbang untuk head to head 5 pertemuan terakhir. Newcastle 3 kali pertemuan terakhir yang menang beruntun men, menang berderet nih men, beruntun. Jangan Brentford tahun 2020 menangnya 1 kali 1-0. Tahun 2021 bulan 11 mereka nih imbang 3 sama men. Next kita balik ke halaman si Bandot untuk melihat perpuluhan yang diberikan oleh si Bandot. Newcastle bertemu Brentford, handicap terkecil ada 3/4 dan 1 keunggulan Newcastle. Udah pastilah men Newcastle yang ngepur ya kan. Over under ada 2 3/4 dan 3 men. Newcastle seperti yang aku bilang tadi men, bermain di kandang mencoba mendongkrak posisi ke papan atas. Aku berani ngefur 3/4 men dengan mengambil over 2 3/4 men, karena skor prediksi menurut dari aku di sini Newcastle menang 2-1 atau seminim-minimnya 2-0 lah, itu karena Newcastle main di kandangnya sendiri gitulah men ya. Tetap utamakan feeling masing-masing men. Kalian itu banting arah lawan arus segala macam itu hak, itu kewajiban atau segala macam itu feeling kalian itu tetap diutamakan. Aku hanya memberikan saran dan prediksi aja men ya. Jika sama cocok gas men, boom men. Sebisa-bisanya boom lah pokoknya men. Feeling aku kalau kalian mau ngeboom nih di sini derby ini men ya. Tapi yang nggak tahu itu tergantung kalian juga men ya. Next lanjut ke pertandingan ketiga lanjutan Liga Belanda. Ada PSV Eindhoven bertemu dengan Nijmegen men. Kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Kubu PSV ada TJG, 1 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain, sedangkan Nijmegen sini gak ada yang udah dicoret namanya men ya. Kubu PSV Mauro Junior, Obispo, Opegat, 3 pemain yang masih dipertanyakan. Sedangkan nyebrang ke kubu Nijmegen di sini ada Tafsan, Dewitt dan juga Van Roji, 3 pemain masih dipertanyakan. Kita lanjut ke peringkat atau klasemen sementara. PSV posisi 2, 3 pertandingan 9 poin, poin yang sempurna dari 3 pertandingan men. Sedangkan Nijmegen di sini posisi 13 men ya. 4 pertandingan 4 poin men ya. Cukup tragis seperti men ya. Kita lanjut ke head to head dan 5 pertandingan masing-masing ya. PSV di sini ternyata cukup positif, 4 kali menang, 1 kali imbang. Dengan Nijmegen di sini 2 menang, 1 imbang, 2 kalah men. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir di sini PSV sapu bersih men ya. 5-5-nya menang semua men, tapi di Eredivisie semua men ya, dari lanjutan liga semua, nggak ada di piala men ya. Kita lanjut ke halaman si Bandot men untuk melihat perpuluhan yang diberikan oleh si Bandot. PSV bertemu dengan Nijmegen. Untuk handicap terkecil ada 2 dan 2 1/4 keunggulan tim tuan rumah. Over under di sini ada 3,5 dan 3/4 men. PSV lah men, udah pasti men, Eindhoven men ya. Aku di sini berani ngepur 2 men dengan ngambil over 3,5 men. Prediksi skor menurut dari aku men, 3-1 PSV yang menang men, atau bahkan lebih men, 4-1. Ini selisih 3 nggak kemana ini pokoknya PSV yang menang men. Nah, PSV siapa yang nggak tahu men ya, raksasanya Belanda PSV, Ajax Alkmaar gitu-gitu loh men, Ajax Amsterdam itulah pokoknya raksasa-raksasanya lah men ya. Kita lanjut ke pertandingan terakhir atau ke pertandingan keempat men, lanjutan Liga Spanyol. Raksasa Spanyol kali ini men, Barcelona bertemu dengan Real Betis. Kita langsung intip statistik dari kedua klub ini.
Kubu Barcelona ada dua pemain yang udah dipastikan gak akan bermain, ada Araujo dan juga Pedri. Sedangkan Gundogan di sini, Ike Gundogan ini men, ini baru pindah ini kayak men. Luka Memar ini masih dipertanyakan men. Nyebrang ke kubu Betis men, Real Betis maksud aku men. Carvalho, Nabil Fekir, Guardado, Sabali, ini 4 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Sedangkan Claudio Bravo ini kiper nih sepertinya men ya. Claudio Bravo ini satu orang masih dipertanyakan dari Real Betis. Kita lanjut ke peringkat atau klasemen sementara. Barcelona posisi 3, 4 pertandingan 10 poin. Sedangkan Real Betis posisi 7, 4 pertandingan 7 poin. Selisih 3 poin, selisih juga hanya 3 peringkat dari klasemen. Kita lanjut ke head to head dan 5 pertandingan masing-masing ya. Barcelona 5 pertandingan terakhir 3 kemenangan beruntun, tapi satu lagi ini menang men. Diselingi dengan draw di sini tengah-tengahnya men. Berarti total menang di 5 match terakhir 4 menang 1 imbang men. Betis di sini 2 menang 1 imbang 2 kalah. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir, Barcelona di sini 3 kali menang, Betisnya 1 kali menang di tahun 2021. Di pertemuan mereka terakhir kali, bukan terakhir, yalah pertemuan terakhir lah men ya. Ini 4-0 dimenangkan Barcelona dari lanjutan liga sekitar 4 bulan yang lalu. Ini lebih kurangnya musim lalu nih men ya, musim penutupan kemarin seperti ya men ya. Kita lanjut ke halaman si Bandot men untuk melihat peruburan yang diberikan oleh si Bandot. Barcelona bertemu Real Betis, handicap terkecil ada 1/4 dan 1,5, sedangkan over under ada 3 dan 3/4 men. Udah jelas Barcelona main di kandang. Aku berani ngepull 1/4 dengan mengambil over 3 karena skor prediksi menurut dari aku ini Barcelona menang 3-1 atau bahkan 4-0 atau ya terkecil-kecilnya ini 3-0 ataupun 2-0 lah men. Nah, itulah prediksi dari aku. Banyak skor men, banyak skor yang nggak bisa ditebak, banyak skor yang memungkinkan semua men. Ingat, aku ingatkan lagi, maksud aku men, itu skor itu semua tuh bukan kita yang ngatur men ya. Yang ngatur itu ya mau diingatkan lagi men ya, Tuhan sama wasit pula maaf ya gitulah men ya. Oke men, udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua para mamenku yang udah mau ngintip, singgah, bertamu segala macam. Itu terima kasih banyak-banyaknya men. So welcome-nya men ya. Gak lupa aku minta dukungan terbaik men dari semua para mamenku. Kalian subrek lah channel yang kalian suka men, termasuk channelku lah men ya. Kalian subrek, kalian like, komen men, agar channel itu supaya makin berkembang lah gitu men ya. Dan juga kalian tuh dapat pahala udah mensupport karya orang lain men ya. Dan yang untuk mau bergabung ke grup WhatsApp gak bosan-bosan, aku ingatkan di sini ada nomornya nanti men di pojok kanan bawah, dan juga di kolom komentar ada nomornya. Kalian boleh langsung japri aku aja men ya. Aku lebih fokus di grup WA men ya, ngeser bil, ngeser segala macam, sharing cerita curhat pun bebas men di grup aku men ya, asal kalian tuh bahagia men. Dan ingat men, garis bawahi itu semua gratis, nggak dipungut biaya berapapun men. Ingat men ya, ingat garis bawahi men. Oke men, kita tutup pertemuan kita di video kali ini men. Tetap salam pemersatu dari aku men, salam dari orang Amerika sana ini men ya, tapi aku bukan orang Amerika. Salam Bravo men.